Kebanyakan orang tidak pernah berniat untuk menghancurkan hidup mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang bangun suatu pagi dan memutuskan untuk menghancurkan semua yang telah mereka bangun. Namun, kehancuran jarang datang tiba-tiba. Ia bergerak diam-diam, melalui keputusan-keputusan kecil yang pada awalnya tampak tidak berbahaya. Sebuah pesan yang terasa polos, sebuah percakapan yang berlangsung sedikit lebih lama dari seharusnya, sebuah momen yang terasa menyenangkan, tetapi salah dengan cara yang pikiran menolak untuk akui. Ada kebenaran yang tidak nyaman tentang wanita yang sudah menikah yang banyak pria gagal sadari. Bukan karena wanita-wanita ini lemah, bukan karena mereka kurang nilai atau prinsip, tetapi karena sifat manusia itu sendiri rentan terhadap godaan, terutama ketika kebutuhan emosional tidak terpenuhi. Psikolog menggambarkan proses ini sebagai erosi batasan bertahap. Itu tidak terjadi dalam semalam. Itu terungkap langkah demi langkah, pikiran demi pikiran, pembenaran demi pembenaran. Hingga suatu hari, seorang wanita melihat dirinya sendiri dan menyadari bahwa dia tidak lagi mengenali siapa dirinya sekarang. Jadi mengapa ini terjadi? Mengapa beberapa wanita yang sudah menikah menjadi rentan secara emosional atau psikologis terhadap perhatian dari luar? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka meyakinkan diri sendiri bahwa tindakan mereka dapat diterima? Mari kita ungkap ini lapis demi lapis. 1. Pencarian validasi eksternal realitas yang sulit diterima adalah bahwa beberapa wanita yang sudah menikah terus mencari validasi di luar pernikahan mereka. Bagi sebagian orang, ini langsung dicap sebagai pengkhianatan. Bagi yang lain, ini dilihat sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang hilang. Pernikahan seharusnya merupakan kemitraan, keseimbangan antara memberi dan menerima. Ketika keseimbangan itu perlahan menghilang, rasa lapar emosional mulai tumbuh. Awalnya, mungkin tidak terlihat, tetapi seiring waktu, ketiadaan penghargaan, kasih sayang, atau perhatian menciptakan kekosongan yang sunyi. Banyak wanita tidak mencari pelarian dari pernikahan. Mereka mencari bagian dari diri mereka yang perlahan memudar. Bagian yang pernah merasa diinginkan, dilihat, dihargai. Manusia diciptakan untuk terhubung. Wanita, khususnya, seringkali lebih mendambakan kedekatan emosional daripada kehadiran fisik. Di awal pernikahan, keintiman terasa mudah, percakapan panjang, pertukaran emosional yang mendalam, rasa dipahami. Tetapi seiring berjalannya waktu, rutinitas menggantikan romantisme. Percakapan menjadi transaksional, gairah berubah menjadi tanggung jawab, dan akhirnya perasaan diabaikan pun muncul. Para ahli hubungan sering menunjukkan bahwa ketidakpedulian jauh lebih merusak daripada konflik. Ketika seorang wanita merasa diabaikan secara emosional, alam bawah sadarnya mulai mencari validasi di tempat lain. Terkadang tanpa disadarinya. Satu pujian, satu percakapan yang penuh perhatian, satu momen merasa menarik lagi. Momen-momen ini bisa terasa seperti oksigen setelah bertahun-tahun mengalami sesak napas emosional. Bukan karena dia tidak lagi mencintai suaminya, tetapi karena dia merindukan perasaan hidup. 2. Hilangnya identitas pribadi. Faktor kuat lainnya yang jarang dibahas adalah hilangnya identitas pribadi. Setelah menikah, banyak wanita berhenti menjadi individu di mata mereka sendiri. Mereka didefinisikan oleh peran, istri, ibu, pengasuh, pendukung. Sebelum menikah, dia memiliki mimpi, minat, dan ambisi yang sepenuhnya miliknya. Setelah menikah, identitasnya perlahan-lahan terikat pada kebutuhan orang lain. Meskipun peran ini terhormat, peran ini juga bisa terasa membatasi. Ketika seorang wanita tidak lagi mengenali dirinya sendiri,
Dia mungkin mendambakan interaksi yang mengingatkannya pada siapa dirinya dulu. Dan terkadang, pengingat itu datang dalam bentuk perhatian dari pria lain. Perhatian ini tidak selalu berarti keinginan untuk berkhianat. Seringkali, itu hanya mengembalikan rasa individualitas, pengingat bahwa dia ada di luar tanggung jawabnya. Daripada mengutuk perilaku ini secara langsung, penting untuk memahami akar emosional di baliknya. Ketika nutrisi emosional menghilang dalam pernikahan, pikiran secara alami mencarinya di tempat lain. 3. Permainan berbahaya pembenaran. Tidak ada pengkhianatan yang dimulai dengan niat yang jelas. Pikiran tidak mengumumkan, hari ini aku akan melanggar batas. Sebaliknya, ia membisikkan alasan-alasan kecil yang terdengar masuk akal. Itu dimulai dengan pikiran-pikiran yang tidak berbahaya. Kita hanya mengobrol. Tidak ada yang salah dengan ini. Bukan berarti aku melakukan sesuatu yang serius. Otak manusia sangat terampil dalam melindungi dirinya dari rasa bersalah. Ketika tindakan bertentangan dengan nilai-nilai, pikiran menciptakan cerita untuk membenarkan perilaku. Psikolog menyebut ini disonansi kognitif. Ketidaknyamanan yang muncul ketika keyakinan dan tindakan tidak selaras. Untuk mengurangi ketidaknyamanan itu, pikiran membengkokkan realitas. Seorang wanita mungkin mulai meminimalkan tindakannya. Dia mungkin mengalihkan kesalahan. Dia mungkin memisahkan hubungan emosionalnya dari pernikahannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa keduanya ada di dunia yang berbeda. Bagi banyak wanita yang sudah menikah, pengkhianatan pertama bukanlah fisik, melainkan emosional. Percakapan larut malam, berbagi ketakutan, mimpi, frustrasi dengan seseorang yang bukan pasangannya. Batasan terasa kabur, bukan rusak. Area abu-abu itu membuat pengkhianatan emosional sangat berbahaya. Karena pada saat hubungan terasa nyata, batasnya sudah dilanggar. 4. Ketika pembenaran berubah menjadi izin akhirnya, pembenaran menjadi izin. Pada tahap ini, narasi internal berubah. Aku telah banyak berkorban. Aku pantas merasa bahagia lagi. Jika dia tidak memperhatikan saya, mengapa saya harus peduli? Saya sudah setia selama bertahun-tahun. Apa yang telah saya dapatkan? Begitu pikiran menganggap perilaku sebagai sesuatu yang pantas, perlawanan menghilang. Keterikatan emosional semakin dalam. Hubungan di luar pernikahan mulai terasa lebih bermakna daripada pernikahan itu sendiri. Ini adalah fase paling berbahaya, ketika pengkhianatan tidak lagi terasa salah, tetapi dibenarkan. Namun emosi yang intens seringkali berasal dari cerita yang kita ceritakan pada diri sendiri. Keyakinan tentang pengabaian, tentang hak istimewa, tentang kebahagiaan yang ditemukan di luar daripada di dalam. Pikiran meyakinkan dirinya sendiri bahwa melanggar batasan bukanlah pengkhianatan, melainkan keadilan. 5. Peran otak dalam penipuan diri. Beberapa orang melihat perselingkuhan sebagai kelemahan. Yang lain melihatnya sebagai pilihan yang disengaja. Kebenaran terletak di antara keduanya. Otak manusia dirancang untuk merasionalisasi apa yang terasa baik. Jarang sekali seseorang langsung melakukan pengkhianatan. Sebaliknya, mereka menyesuaikan diri secara perlahan dengan perubahan batasan. Pada awalnya, itu hanya sebuah pesan. Kemudian pertemuan sebagai teman, lalu sentuhan yang berlangsung sedetik terlalu lama. Setiap langkah menjadi lebih mudah setelah langkah sebelumnya. Seiring waktu, rasa bersalah memudar. Kebohongan menjadi rutinitas. Ketakutan berubah menjadi strategi. Otak beradaptasi. Penelitian menunjukkan bahwa daya tarik emosional dan romantis mengaktifkan sistem penghargaan yang sama seperti kecanduan, kegembiraan, hal baru, perhatian. Semuanya melepaskan dopamin. Wanita itu tidak kecanduan pada orang tersebut, tetapi pada bagaimana perasaannya di sekitar mereka. Pada akhirnya,
Pernikahan berhenti terasa seperti rumah. Koneksi emosional berada di tempat lain. Pada titik itu, hanya ada dua hasil yang tersisa: pengungkapan dan kehancuran, atau perpisahan yang dibenarkan sebagai suatu keharusan. Refleksi akhir wanita yang berselingkuh bukanlah monster atau korban. Mereka adalah manusia yang menghadapi kelaparan emosional, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Memahami hal ini tidak membenarkan pengkhianatan, tetapi memungkinkan kesadaran. Kesadaran memberi kekuatan. Kekuatan untuk mengenali tanda-tanda peringatan sejak dini. Kekuatan untuk membaca di antara kata-kata. Kekuatan untuk melihat permainan emosional sebelum menjadi tidak dapat diubah. Dengan pemahaman itu, Anda tidak lagi buta. Sampai jumpa di video selanjutnya.